Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas tentang etika dan peraturan yang ada di kelas yang diampu oleh Bu Hening. Kelas ini diadakan di Departemen Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Berikut adalah data dan kontak saya. Nama lengkap saya adalah Hening Titi Ciptaning Tias. Berikut gelarnya seperti tertera di blog hijau. Lalu kemudian jika ingin menghubungi saya, bisa menghubungi melalui offline, yaitu di Gedung Tower 2, lantai 10, ruang 1010, atau bisa juga melalui WhatsApp. Bisa chat ke 081-331-060601. Di sini adik-adik jika ingin menghubungi saya, silakan menghubungi jam 6.30 sampai jam 20.00 any day. Jika tidak saya balas, tolong rechat lagi setelah 4 jam. Untuk keperluan tanda tangan atau pengiriman dokumen tugas misalkan atau sesuatu yang bersifat final, silakan dikirim ke email saya yaitu hening.its@gmail.com atau hening@its.ac.id. Berikut ini adalah etika yang akan kita terapkan di mata kuliah yang akan kita jalankan di semester ini, yaitu 1. Etika dalam menghubungi dosen. Silakan menghubungi saya di jam tersebut, jam 6.30 hingga jam 20.00. Awali chat Anda dengan salam, cantumkan identitas lengkap, nama, NRP, dan kelas, lalu silakan bertanya dengan singkat dan jelas. Jika belum di-reply, silakan chat lagi 3-4 jam selanjutnya atau silakan chat besoknya. Yang kedua, etika saat bertemu dengan dosen. Sebelum bertemu dengan dosen, silakan membuat janji temu terlebih dahulu dan jelaskan keperluannya apa. Silakan datang on time sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Lalu jika dosen belum hadir, silakan tunggu 15 menit. Jika masih belum hadir, silakan chat ulang kepada saya. Yang ketiga adalah etika tentang penampilan. Harap adik berpakaian rapi, wajib mandi sebelum kuliah atau bertemu dengan dosen atau mitra, tidak perlu memakai pewangian yang berlebihan dan juga tidak perlu memakai make up yang berlebihan. Terakhir, untuk etika di kelas adalah silakan hadir tepat waktu. Sambil menunggu kelas dimulai, Anda bisa mereview materi. Pada saat perkuliahan berlangsung, tolong jangan buka WA, sosmed, atau web lain yang tidak relevan dengan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah tolong berpartisipasi aktif di kelas, baik saat dosen mengajar atau rekan mahasiswa Anda presentasi. Oke, kali ini mari kita bahas tentang peraturan di kelas. Peraturan pertama adalah tentang presensi, absen, izin, dan sakit. Kode presensi dibagikan di kelas. Jika izin atau sakit, silahkan chat ke dosen atau asisten. Jika absen atau tidak hadir tanpa keterangan, tidak boleh lebih dari 3 kali karena minimal kehadiran adalah 80%. Apa efeknya jika ini Anda abaikan? Maka efeknya adalah nilai Anda secara default sistem adalah E. Jadi walaupun evaluasi Anda lengkap, tapi jika kehadiran kurang dari 80%, maka nilai defaultnya adalah E. Jadi hindari ya, tidak hadir tanpa kabar. Anda wajib memberi informasi jika Anda tidak hadir karena sakit, izin, atau terlambat. Oke, yang kedua, peraturan yang kedua adalah keterlambatan hadir di kuliah. Saya tidak memberi sanksi kehadiran yang terlambat, namun Anda disarankan untuk tidak terlambat lebih dari 15 menit. Kenapa ini tidak saya jadikan batasan? Karena kadang-kadang adik kalau berangkat mepet gitu kan jadinya sembrono dan itu bisa efek ke kecelakaan misalkan. Maka dari itu tolong luangkan waktu yang cukup untuk berangkat ke kampus, persiapkan diri Anda. Kalaupun jika karena suatu hal misalkan tertidur atau yang lain sebagainya, tolong tidak usah terburu-buru, hadirlah di kelas. Kalau misalkan terlambat, infokan ke dosen atau asisten, Mas, Mbak, atau Bu, maaf saya terlambat, gitu ya.
Peraturan yang ketiga adalah tentang evaluasi dan remedi. Jadi untuk evaluasi, tugas, kuis, project itu mempunyai rubrik sendiri-sendiri. Jadi ada peraturannya sendiri, ada requirement-nya tersendiri. Coba dicek dengan betul. Lalu remedi akan diberikan dengan 2 syarat, yaitu remedi diberikan 1 kali jika nilai evaluasi Anda adalah kurang dari 70 dan nilai akhir Anda adalah kurang dari AB. Jadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, Anda tidak berhak untuk mengikuti remedi. Peraturan yang keempat yaitu tentang keterlambatan pengumpulan evaluasi. Tolong dikumpulkan evaluasinya dengan on time, tepat waktu, karena keterlambatan bisa diberi sanksi pengurangan nilai hingga tidak dinilai sama sekali. Jadi adik tolong perhatikan betul deadline-nya kapan. Cek di Classroom. Yang kelima adalah pembatalan atau penggantian jadwal kuliah. Saya akan menginformasikan di WA Group jika ada pembatalan atau penggantian jadwal kuliah. Jika terpaksa, kuliah bisa diselenggarakan dengan secara online asinkronus. Jadi silakan cek video yang ada di Classroom. Untuk nilai akhir, peraturan yang ke-6, sebelum nilai saya permanen, nilai masing-masing evaluasi akan dipublish dan diberi masa sanggah. Jadi nilai tidak bisa diubah setelah dipermanen. Ini harap Anda perhatikan betul, karena jika misalkan ada nilai yang kosong, belum dinilai, atau nilai yang salah, begitu ya, Anda bisa konfirmasi ke dosen dan asisten sebelum nilai dipermanen. Terima kasih, sekian etika dan peraturan yang akan kita jalankan di kelas Burning. Have a nice day.